Al-ayah astagfirullahaladzim amma ba'du. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang tiada terhingga, tiada terbilang, tiada terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya saking banyaknya. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan kita. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak, dan ini menjadi perhatian bagi kita. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, di antara tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah melalui Jumatan ini, melalui segala rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita sedang bergerak menuju menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini pula yang pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan yang singkat ini saya menyampaikan khutbah. Kalau boleh saya beri judul puasa dan perubahan sosial. Begitu besar jemaah sekalian perubahan antara bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Yang diharapkan sisi-sisi positif di bulan Ramadan ini menjadi sebuah kultur, menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah tradisi adat yang kemudian nanti dilestarikan usai di bulan suci Ramadan ini. Adapun di antara perubahan-perubahan yang terjadi antara lain, yang pertama adalah perubahan dari aspek spiritualisme, aspek keagamaan. Antara lain kita merasa dan yakin orang yang berpuasa itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam surat Al-Baqarah itu ketika ada rangkaian dengan ayat puasa itu, di belakangnya ada ungkapan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahwa aku ini dekat, yang mengabulkan doa setiap orang yang memohon kepadaku. Maka mohonlah kita sekarang jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini hampir powerful doanya adalah waktu-waktu yang mustajabah. Setelah sholat doa mustajab, antara adzan iqamat mustajab, ketika berbuka doa mustajab, ketika sahur doa mustajab, dan di sepertiga malam. Pokoknya kita ini full, banyak sekali di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita menjadi semakin meningkat spiritualismenya karena kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semangat beribadah kita menjadi lebih menggebu-gebu, menjadi lebih bersemangat. Yang tadinya tidak rajin jamaah jadi rajin, yang tadinya tidak rajin sholat sunat menjadi rajin, dan seterusnya dan seterusnya. Yang wajib dilaksanakan, yang sunnah banyak diamalkan pula. Dan ini menjadi sebuah indikator kebaikan, meningkatnya spiritualisme di kalangan masyarakat secara individual yang kemudian berpengaruh secara sosial. Di samping itu juga ada peningkatan jumlah lembaran ayat yang dibaca, jumlah huruf yang dibaca, ayat, surat, dan seterusnya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Pastinya, mestinya, harusnya mungkin kita termasuk insya Allah di dalamnya yang lebih meningkat pada di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pada aspek sosial, aspek komunal, yang berupa adalah sebuah kolektivitas karena ada peran individual di sana. Antara lain apa? Munculnya semangat solidaritas yang tinggi di bulan suci Ramadan ini. Munculnya semangat memberi yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Bahkan di jalan-jalan kita sering menemukan orang berbagi-bagi di bulan suci Ramadan. Saya membayangkan kalau ini terjadi tidak hanya bulan suci Ramadan saja, wah enak sekali ini. Tiap kita berangkat ada yang bagi dan sebagainya.
Ya, sekarang dimulai dari bulan suci Ramadan dulu. Mungkin pada hari Jumat dulu. Ini sebuah spirit semangat yang luar biasa. Walaupun saya banyak mengkritik tentang tata cara pembagian ini, tapi ini sebagai budaya, sebagai kultur yang baik yang perlu dilestarikan. Kemudian juga semangat orang untuk membayar zakat. Di lembaga-lembaga amil zakat itu ketika bulan Ramadan itu banyak zakatnya, lebih meningkat. Zakat mal, zakat profesi, dan zakat fitrah nanti di akhir bulan suci Ramadan. Ini tentu akan membawa perubahan sosial yang luar biasa. Orang ketika bulan Ramadan ini merasa kaya semuanya, merasa hebat semuanya, merasa soleh semuanya. Nah, kalau gabungan dari kesolehan-kesolehan secara individual ini yang secara kolektif, maka akan mewujudkan sebuah kesolehan secara sosial atau kesolehan secara kolektif ini. Ini tentu akan menjadi indikasi positif yang harus terus dikawal dan terus dijalani. Di samping itu semangat ukhuwah Islamiyah menjadi lebih kental di bulan suci Ramadan ini. Tambah banyak saudara-saudara kita yang jarang ketemu, di bulan Ramadan ini kita jadi ketemu pada momen-momen sholat taraweh, pada momen sholat berjamaah, pada momen buka bersama, atau pada momen-momen yang lain, sehingga kemudian memunculkan semangat ukhuwah Islamiyah dan semangat persaudaraan di antara satu dengan yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah aspek kedua yang ini terjadi, yang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dari segi etik moral, etika, atau yang dalam bahasa kita sebut dengan akhlak. Orang di bulan suci Ramadan ini lebih menjaga lisannya, lebih menjaga mulutnya. Kalau dalam hadis Nabi menyampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Kita banyak diam sekarang, banyak hemat bicara. Untuk menghindari apa? Menghindari fitnah, menghindari bohong, menghindari ghibah. Nah, ini yang ketiga ini yang luar biasa. Dan menghindari perkataan-perkataan yang jorok, kotor, menyakitkan, fitnah dan lain sebagainya. Di bulan suci Ramadan ini insya Allah relatif lebih terjaga. Ketika ada saudara kita, ada teman kita yang mengatakan, yang mengajak bertengkar, yang kemudian mengajak berdebat, mengajak bertikai dan seterusnya, katakanlah saya sedang berpuasa. Tapi ini jangan kemudian menjadi sesuatu yang bagaikan bara dalam sekam, yang orang itu mungkin mengatakan bukan titik tapi koma. Sekarang jangan ngerasani mas, nanti kalau sudah nggak puasa. Bukan begitu. Jadi titiknya itu sudah di situ saja. Sekarang lagi puasa mas, jangan ngerasani. Nanti kalau di luar bulan puasa, bulan Ramadan, ya jangan ngerasani juga. Ini sebagai upaya kita melatih diri kita dari segi akhlak ini, sehingga kemudian kita lebih bisa mengendalikan. Karena kita makan minumnya dikurangi, bahkan tidak makan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Inilah yang menjadi kekuatan dahsyat umat Islam, yang kemudian dari ketiganya ini jamaah sekalian nanti akan bermuara, akan berakhir kepada sebuah terminologi yang kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekelumit sebagai peringatan, sebagai informasi, sebagai renungan bagi kita tentang adanya perubahan-perubahan di masyarakat yang harus terus kita jalani, harus terus kita kawal, harus kita laksanakan secara individual dan secara kolektif dalam rangka menuju kepada masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, yang suci dan bersih di bawah naungan Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Negeri yang penuh dengan keberkahan, negeri yang penuh dengan kedamaian, kesejukan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari atas, dari langit maupun dari bawah. Semoga bermanfaat
bagi diri kami dan umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.